Diceritakanlah sebuah kisah, cerita hidup para santri yang memiliki tekad dan disertai ambisi. Mungkin kami bukanlah orang-orang yang pintar dan selalu berprestasi, tetapi ketekunan dan kerajinanlah, serta keyakinan menjadi awal dari cerita singkat ini. Ya, kami adalah Egypt, Angkatan ke-18 Madrasah Daya Ruhul Islam Anak Bangsa. Memilih Madrasah Ruhul Islam Anak Bangsa ini tidak sepenuhnya menjadi pilihan kami, tapi siapa yang bisa mereka-reka takdir? Di daya inilah kami nantinya menghabiskan masa-masa SMA yang indah dalam hidup kami.
Seperti biasa, setiap hari kehidupan seorang santri itu tidak lepas dari yang namanya mengantri. Dari yang namanya antri mandi, antri mau nyuci, antri minum, antri makan, sampai antri jalan kaki. Semuanya telah menjadi aturan yang harus dipatuhi makhluk yang berjulukan santri. Siang itu, semua santri sedang mengantri untuk makan siang, berbaris rapi, lalu membaca doa bersama dengan tepat waktu. Mereka cukuplah untuk dikatakan disiplin, tapi tidak dengan yang namanya mulyadi. Kebiasaannya untuk hidup santai dan no-fly yang telah mendarah daging darinya sejak SMP tidak dapat dihilangkan. Dengan tenangnya, ia berlari mengejar hitungan aki-aki Ami. Tetapi hukuman juga setia menanti. Wong telat toh, mana bisa berkompromi. Akhirnya lapangan pun menjadi permadani untuk berlari. Bagi para santri, hidup bukanlah untuk belajar sampai mati. Mereka juga perlu melatih diri dong. Begitupun dengan kami. Setiap sore bersama teman-teman, kami mencoba untuk meluangkan waktu berolahraga. Setelah lelah beraktivitas seharian, akhirnya Mulyadi pun memutuskan untuk tidur dan beristirahat. Seperti yang kalian tahu kawan, menjadi santri itu sangatlah melelahkan. Justru karena itu, menjadi santri seharusnya membanggakan. Setelah tidur, ia pun bermimpi tentang hal yang selama ini dinanti-nanti para santri. Hari di mana kelas 11 mendapat tanggung jawab penuh. Di Riap, organisasi santri disebut dengan OSISMADA. Ya, pemberian amanah bagi kelas 11 untuk membantu sekolah dalam menjalankan peraturan. Hari yang begitu hikmat, karena dengan adanya hari ini, kami, Angkatan ke-18, akan mengemban amanah yang cukup berat dalam kehidupan kami, yang menjadi awal dalam mendidik kami untuk mengajarkan jiwa kepemimpinan. Dalam OSISMADA terdapat 8 departemen, 4 bagian untuk departemen sentral dan 4 departemen untuk non-sentral. Departemen-departemen tersebut adalah Departemen Keamanan, Kebersihan, Ubudiyah, Bahasa. Sedangkan untuk yang non-sentral ada Departemen GID, Arci, Depora, dan Humas.
Siapkah anak-anakku sekalian untuk mengemban amanah organisasi siswa Madrasah Dayarul Islam Anak Bangsa dengan ikhlas dan sepenuh jiwa? Siapkah kalian semua memimpin organisasi siswa Madrasah Daya dengan giat dan penuh tanggung jawab? Siapkah anak-anakku sekalian semua untuk menegakkan disiplin dan memberikan teladan yang baik terhadap segenap santri Dayarul Islam Anak Bangsa? Siapkah kalian semua untuk berjanji? Berjanjilah dengan sepenuh hati, dengan penuh ikhlas, dengan penuh ridha, dengan mengucapkan sama-sama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Demi kehormatanku, aku berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjalankan kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh kepada pimpinan madrasah Daya Ruhul Islam Anak Bangsa beserta staf dan ikut bertanggung jawab dalam menjalankan pendidikan di Madrasah Daya Ruhul Islam Anak Bangsa. Selalu berpegang teguh pada daya Madrasah Ruhul Islam Anak Bangsa. Akan menjaga amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dengan disaksikan oleh Dewan Pembina Santri, guru, seluruh santriwan santriwati, dan yang terpenting anak-anakku sekalian, janji kalian barusan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat mencatat semua yang kalian janjikan tersebut. Insyaallah pada malam ini tanggal 30 Januari 2016 yang berdiri di depan ini kami sahkan menjadi pengurus organisasi siswa Madrasah Daya Ruhul Islam Anak Bangsa periode 2016-2017. Sekian, selamat bekerja. Semoga Allah meridai kalian semua dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam ini, amanah pertama kali dilaksanakan. Bagi sebuah pondok pesantren, mahkamah menjadi kata yang paling menakutkan. Apalagi jika didengar kalimat ijihad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul uqba lima yatakasal. Bukan berniat untuk menyakiti, namun inilah cara santri untuk mendidik. Memberikan teguran agar dapat segera diperbaiki. Jadi jangan melanggar jika tidak ingin disakiti. Siapa bilang jika menjadi santri adalah hal yang membosankan? Tidak, setiap pesantren pasti memiliki cara untuk refreshing. Begitu juga dengan Riyab. Setiap hari Minggu, santri diajak untuk membangun jiwa untuk mencintai dayah. Dengan cara bersih-bersih keliling,
Setelah 2 tahun di Riyadh, akan ada satu hal yang kamu dambakan, dan itu adalah menjejaki kehidupan kelas 3. Seakan waktu tak bisa diulang. Kita akan tetap berjalan dalam posisi ini, kawan. Bersama teman-teman, bersama masing-masing kegilaan dari mereka. Menjadi kelas 3 bukan berarti lepas dari aturan. Hanya saja, kami menjadi lebih berani dalam bertindak. Bukan karena sengaja, tapi sepertinya sudah menjadi kodrat jika di kelas terakhir inilah peraturan menjadi hiburan. Ya, di titik inilah kejenuhan akan mulai muncul. Jadi, inilah kehidupan kami di kelas 3. Dengan kelucuannya, dengan apa-apa yang kami lakukan. Menjadi kelas 3 bukan berarti kami lupa akan kewajiban. Kami akan tetap mengemban amanah ini. Amanah untuk membanggakan dayah kami tercinta. Setiap orang mempunyai cara berbeda-beda untuk menunjukkan bakat mereka. Begitu juga dengan kami. Kami adalah Egypt, yang bersatu dalam satu tumpu, yang bersatu dalam satu panji. Kami tidak menjamin bahwa di setiap hari-hari kami akan terus bersama. Tapi, kepercayaan satu sama lain selalu terikat dari kami. Kawan, seharusnya di kelas 3 inilah kita semakin mengenal satu sama lain. Karena di sini tidak akan ada lagi kebohongan di antara kita. Kita cukup mengenal teman-teman di sekitar kita. Dan karena itulah kebersamaan menjadi sangat indah. Kesetiaan dalam belajar mungkin itu bisa menjadi satu alasan di mana kita bisa saling bantu satu sama lain. Setiap orang mempunyai cara berbeda-beda untuk menunjukkan bakat mereka. Begitu juga dengan kami. Kami adalah Egypt, yang bersatu dalam satu tumpu, yang bersatu dalam satu panji. Kami tidak menjamin bahwa di setiap hari-hari kami akan terus bersama. Tapi, kepercayaan satu sama lain selalu terikat dari kami.
Dan inilah kami. Cara kami berbeda. Mungkin bagi sebagian orang, apa yang kami lakukan adalah suatu kenakalan. Tapi bagi kami, itulah bagaimana cara kami untuk mengingatkan kalian akan kehadiran kami di sini. Biarlah orang berkata apa. Tapi kami memiliki keyakinan bahwa kami akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Doakan saja agar suatu saat nanti kita akan kembali berkumpul untuk membanggakan daerah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kak, kami dari kelas 1 Putra ingin menyampaikan pesan-pesan kami terhadap aki-aki Letiwa 18. Ya, ketika kami memiliki suatu masalah, kami jika tidak ada ke kelas 3, kami merasa kesepian, galau, dan tidak ada yang menemani kami. Jadi, kami sangat rindu lagi kelas 3 ini. Kalau mereka telah pergi dari daerah tercinta ini, ya seperti itu ya. Ya betul, itu betul sekali. Semoga sukses Aki Letiwa 18 dan Uti supaya mereka kalian sampai kepada cita yang kalian inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kami setiap malam mengingat aki-aki Egypt, Uti Egypt yang baik-baik dan ganti-ganti dan cantik. Jadi sebelum mereka pergi, kami ini mau satu lagu untuk mereka. Yo, seambut warna senja menyapa, bersambut musim yang dijalani. Semoga bintang penuhnya harapan mencoba untuk terangi dalam gelapnya malam ungkapanku untuknya, untuk letting ke-18 supaya selamat sentosa sampai kepada tujuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami perwakilan dari kelas 1 Putri. Jadi kami di sini mau bilang kesan kami sama cuti Egyptnya. Jadi pertama kali kami masuk sini, kami merasa tertekan kayak kan sama peraturan Riak masih rasanya nggak sanggup kalau di Riak itu kejam. Terus Uti-Utia tuh ngerangkul kami care sama kami. Jadi kami nggak terasa kalau Riak nih sekejap itu loh, Riak nih seru. Terus Uti-Utia tuh hebat-hebat, ada yang di Bidang debat, terus pramukanya, terus di bidang kayak Pidato, terus ada familnya juga. Itu
Jadi UTI tuh kasih kami motivasi buat ngelanjutin Prestasi yang udah ada. Jadi untuk bawa nama Ria lagi kayak UTI mengharumkan nama Ria. Terus aki-akinya juga nggak kalah lebih hebat kan dari UTI-nya. Kita juga tahu ada aki-aki Egypt yang udah pernah pramukanya sampai nasional. Terus Fahmil, kalau misalkan anak Egypt udah tampil panggung Fahmil tuh kayak gimana gitu kan. Terus suara dari Egypt juga nggak kalah keren kan. Apa nama grupnya? Lanansa. Terus pesan kami buat Egypt, sukses terus, semoga cita-cita semua tercapai. Jangan lupain kami, keep istiqomah. Jadi Satu kalimat dari kami buat Egypt, sepi Riami kalau nggak ada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Dizal Ikram. Saya Zulkarnaini. Kami perwakilan dari kelas 2 ingin menyampaikan kesan dan pesan kami kepada aki-aki dan uti kelas 3. Seperti kita ketahui, aki-aki dan uti-uti sudah mengikuti ujian, yaitu ujian tahfiz, ujian UMBN dan sebagainya. Dan sebentar lagi aki-aki dan uti-uti akan mengikuti UN, yaitu hari Senin tanggal 10 nanti. Dan marilah sama-sama kita doakan semoga aki-aki dan uti bisa menjawab soal dengan mudah. Amin. Dan adapun kesan dan pesan kami pada uti-uti aki-aki dan uti-uti ketiga, yaitu kesannya aki-aki ketiga banyak membuat perubahan yang baik pada kami. Contoh, kami banyak belajar dari aki-aki ketiga. Contohnya waktu Riak Fair. Dulu nggak ditaruh kelas 1 dan kelas 2 sebagai panitia. Tapi sekarang semenjak aki-aki Egypt ni yang pegang, yang buat Riak Fair, alhamdulillah ditaruh kelas panitianya kelas 1 kelas 2 sehingga kami bisa belajar waktu buat acara ke depan. Habis itu dulu kebetulan kami dua ni instruktur. Kami tak faham apa-apa dulu tentang aspek bagaimana. Alhamdulillah tanpa kami minta, aki-aki bantu kami buat kayak cara buat proposal, buat tentang sarjana kayak itulah. Ada lagi ni. Dan marilah kita doakan bersama-sama supaya aki-aki kita dan uti kita tetap sehat, panjang umur, dan mereka bisa melanjutkan studinya baik di dalam maupun luar negeri. Amin. Dan kita doakan pula supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan supaya mereka menjadi anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua. Amin. Dan mereka juga dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah pesannya. Pesan untuk aki-aki kalau dah tamat jangan lupa sama kami ya. Di depan jalan jangan sombong. Terus tetap semangat sukses untuk aki-aki UTP. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kontinu Putri ingin menyampaikan kesan dan pesan untuk UTI Egypt. Yang pertama, makasih untuk UTI Egypt udah mau membimbing kami dari mulai kami di sini, dari mulai kami ospek sampai sekarang. Yang sudah memberi solusi, saran, dan hal-hal terbaiknya untuk kami yang bisa kami contoh dari UTI-nya semua. Dan kesan yang dari kami itu khususnya pas dikumpulin sama UTI keamanan tuh rasanya tegang, takut, pokoknya bercampur aduk semuanya. Kalau Ana sendiri, kesan yang paling tersimpan itu pas masuk mahkamah bahasa, karena mulai dari Ana masuk sini sampai sekarang muda birohnya itu selalu muda biroh bahasa, dan yang pasti Ana sendiri pernah masuk mahkamah bahasa. Pesan dari kami untuk UTI Egyptnya, tetap istiqomah, belajar yang rajin. Jangan pernah lupain kami, jangan pernah lupain alma mater kita, Ruhul Islam Anak Bangsa. Dan doa kami semua untuk tutinya, pastinya semoga tutinya sukses, lulusi universitas yang diinginkan, pokoknya bisa menjadi banggaan orang tua, dan semoga sukses. Lulus dengan nilai ujian nasional yang bagus, dan yang terakhir kami ucapkan congratulations Egypt. Dan menurut kami satu kata untuk Egypt itu amazing karena tutinya itu ekstrim. Menurut anak Egypt itu kompak dalam suka maupun dukanya. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama Armayanda ingin mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada seluruh warga Ruhul Islam Anak Bangsa dan adik-adik sekalian, adik-adik Letting Kontinu dan Letting 20, dan juga kepada kawan-kawan sekalian yang sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional. Untuk kawan-kawan sekalian, agar selalu sukses, banyak berusaha dan banyak berdoa
agar kita sukses ke depan dan masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Herma. Dan pesan selama dia mungkin banyak hal yang dapat kita pelajari, mulai itu dari berorganisasi, banyak hal yang lain yang dapat kita dapatkan di Rule Islam Anak Bangsa. Kemudian terima kasih mengucapkan kepada Ustaz dan Ustazah, seluruh aktivitas akademika Rule Islam Anak Bangsa, dan adik-adik kontinu dan Letting 20. Mudah-mudahan bisa contoh apa yang dapat contoh dari kami yang baik-baik. Oke, dan juga satu lagi kepada kawan-kawan sekalian Letting 18 agar tetap semangat dan jangan lupa agar tetap menjaga salat 5 waktu. Oke. Jadi pertama kali kami masuk Rajab itu tanggal 9 bulan 8, tanggal 9 Agustus. Jadi pertama kali masuk Rajab nih, hal yang paling berkesan adalah pas ospek. Di ospek itu kita belajar mandiri, kita belajar disiplin, bagaimana caranya hidup di Riyadh. Mungkin pertama kali bagi yang anak-anak Dayak, bagi yang boarding sebelumnya udah biasa dengan sistem yang kayak boarding. Tapi bagi yang MSN, bagi SMP itu sesuatu yang wow, itu sesuatu yang baru. Jadi disinilah awal pertama kali perjalanan kami dimulai. Jadi kemudian dah naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, pasti banyak hal yang kita lalui. Kemudian pas di OSIS Mada pasti banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang bikin orang-orang tuh kesal sama kita. Apalagi di kelas 3 mungkin ustaz-ustaz ada susah bimbing kita selalu telat pergi sekolah. Banyak hal yang kita lakukan tuh yang bikin ustaz-ustaz tuh kesal. Jadi untuk semuanya, untuk ustaz-ustaz, untuk adik-adik, untuk kawan-kawan sekalian, kami mohon maaf. Dan dari pesan kami buat adik-adik semuanya, semoga adik-adik yang ada di Rule Islam Anak Bangsa tetap semangat, terus berjuang untuk menggapai cita-cita. Semoga adik-adik semuanya dapat menjadi kebanggaan kedua orang tua. Dan sebesar-besarnya rasa terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pembina, baik pembina putra dan pembina putri yang telah bersedia membimbing kami di Ma'had ini sehingga kami bisa menjadi anak-anak ataupun generasi-generasi yang insya Allah kedepannya menjadi orang-orang yang sukses. Dan buat adik-adik kami sekali lagi kami ucapkan jangan pernah putus asa, tetap berjuang. Raihlah apa yang adik-adik ingin impikan dan cita-citakan, semoga impiannya terwujud. Dan apapun segala masalah yang ada di Rule Islam Anak Bangsa, hadapi dengan hati yang tenang, dengan hati yang baik. Insya Allah, Allah akan menunjukkan kita semuanya dan adik-adik semuanya ke jalan yang benar. Ya, semoga dengan adanya film ini, adik-adik dan yang semua yang nonton ini bisa tahu bagaimana perjalanan kami dari awal ospek sampai kami akan tamat dari Riyadh. Jadi semoga dengan video ini, dengan film ini, semuanya bisa ambil pelajaran. Yang baiknya silahkan diambil, yang buruknya silahkan ditinggalkan. Dan untuk teman-teman kami, yaitu Egypt, jadi semuanya semoga kita akan tetap terus berjuang dan semoga kita akan dipertemukan kelak nanti dalam keadaan yang sukses. Tetap semangat Egypt. Menurut saya pribadi, film dokumenter kita ini menceritakan bahwa kita silabus kita yang pertama awal kali menginjak Rule Islam Anak Bangsa. Dari pertama kita kelas 1 kita ngapain aja, kemudian kelas 2 dan juga waktu kelas 3 ini semua menceritakan tentang kisah hidup, suka dan duka Letting 18. Jadi menurut saya di dalam film dokumenter ini benar-benar tergambar apa-apa yang telah dilalui oleh Letting 18 ini, dan pastinya mantap lah. Okay. Menurut saya film ini dibuat seperti kita pernah lihat di IPDN 1 jam dalam 30 menit. Kalau tahun dalam 4 tahun dalam 40 menit. Kalau ini kita buat 3 tahun dalam 30 menit. Ini luar biasa. Ya, Anda bilang enggak tadi, memang menceritakan dari kita kelas 1 sampai kelas 3 apa-apa yang tahap-tahapan yang kita lalui selama kita di Riyadh mulai dari sampai kelas 3. Situ kita tahu semua. Dan ini menjadi gambaran, menjadi gambaran
kehidupan di Rul Islam Anak Bangsa. Kehidupan khususnya Letting 18 di Rul Islam Anak Bangsa. Dari semenjak yang pertama ospek 3 hari berturut-turut dilarang mandi, kemudian menjalani segala peraturan masuk mahkamah dan menjaga kesopanan terhadap abang letting. Pokoknya itu telah kita lalui bersama dan itu juga tertuang dalam film dokumenter ini. Begitu juga ketika kelas 2, ketika kita mulai memegang amanah juga tertuang dalam film dokumenter ini. Pokoknya lengkap lah semua. Oke. Harapan anak pribadi kepada kawan-kawan anak-anak Egypt, baik putra maupun yang putri, bahwa tetap terus berjuang. Bahwasanya kiprah kita dan kita bisa aplikasikan apa yang sudah kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kawan-kawan Letting 18, baik putra maupun putri, dapat lulus di universitas yang diinginkan. Kita mau lihat nanti ke depan seperti SNTPLN kawan-kawan yang sukses. I'd run 1,000 miles if I could run